Shalom, selamat pagi pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Sangat senang jumpa lagi bersama dengan kami, Hati Kristus Keluarga Masa Depan Cerah Manokwari, Papua Barat, yang berada di Gang Kemundan, Swapen Perkebunan. Kamis 7 Agustus 2025. Semua hanya karena anugerah Tuhan kita ada. Sebab itu Bapak Ibu, kembali saya mengajak, mari sebelum kita melangkah jauh dalam aktivitas kita pada pagi hari ini dan sepanjang hari ini, adalah setiap pribadi kita datang mencari wajah Tuhan. Kita datang untuk memuliakan Dia, sebab Dia Raja atas kehidupan kita. Mari kita bermazmur kepada Sang Raja kita. Kiranya nama Tuhan dimasyurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dan dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Mazmur pasal 113 ayat 2 dan 3. Mari kekasih Kristus kita berdoa, memohon belas kasihan Tuhan di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, pagi hari ini kita kembali belajar dari kitab Yehezkiel pasal 15 ayat 1 sampai 3. Yehezkiel pasal 15 ayat 1 sampai dengan 3. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, apakah kelebihan kayu anggur dari semua kayu yang buahnya seperti anggur yang tumbuh di antara kayu-kayu di hutan? Apakah orang mengambil kayunya untuk membuat sesuatu daripadanya, ataukah membuat gantungan daripadanya untuk menggantungkan segala macam perkakas padanya? Yehezkiel pasal 15 ayat 1 sampai dengan 3. Karena anugerahnya kita dipilih menjadi umatnya. Karena anugerahnya kita dipilih menjadi umatnya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kekasih-kekasih Kristus dimanapun Anda berada pada pagi hari ini, Allah memilih kita menjadi umatnya bukan karena kebaikan kita, namun semata-mata karena anugerahnya. Apabila Tuhan menerima kita berdasarkan keadaan kita, maka tentu tidak ada seorang pun di antara kita yang dapat menjadi umatnya. Karena sesungguhnya semua kita adalah orang yang berdosa, sehingga tidak ada yang baik yang ada pada diri kita yang menjadikan kita patut untuk menjadi umatnya. Sehingga dengan demikian, apabila Tuhan bersedia menerima kita yang penuh noda dosa ini sebagai umatnya, maka hal tersebut semata-mata karena anugerahnya. Anugerah yang seharusnya kita syukuri dan kita tanggapi dengan hidup secara bertanggung jawab di hadapannya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus berkati, Tuhan mengemukakan tentang anugerahnya di dalam memilih orang untuk menjadi umatnya. Ini kepada Nabi Yehezkiel di dalam kitab Yehezkiel pasal 15. Di situ ia mempersemakan umatnya, yaitu Israel, bagaikan kayu anggur yang tidak memiliki kelebihan dibandingkan kayu-kayu di hutan.
Ia berkata, apakah orang mengambil kayunya untuk membuat sesuatu daripadanya? Tentu jawabannya adalah tidak. Sebab memang kayu anggur tidak dapat digunakan untuk membuat sesuatu. Dengan demikian Tuhan menegaskan bahwa bila ia memilih bangsa Israel menjadi umatnya, maka hal itu bukan karena kebaikan mereka. Pemilihannya tersebut adalah semata-mata karena anugerahnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, biarlah firman Tuhan pagi hari ini boleh mengingatkan setiap pribadi kita kembali. Kalau kita menjadi milik Tuhan, semua hanya karena anugerahnya, bukan karena kebaikan kita, bukan karena kekayaan kita, bukan karena kepintaran kita. Tapi sekali lagi, semua hanya karena anugerahnya. Sebab itu betapa pentingnya kita pribadi harus mengerti dan menghargai, menghormati anugerahnya di dalam kehidupan kita. Baiklah kita mempergunakan waktu yang ada dengan sebaik mungkin, menjadi pelaku seperti apa yang anugerah Tuhan kehendaki dalam setiap kehidupan kita. Jangan kita sia-siakan waktu yang ada, dan juga kita jangan sia-siakan anugerahnya. Ingat, tidak ada satu orang pun yang akan kembali kepada Bapa tanpa melalui Yesus Kristus, tanpa melalui anugerahnya. Sebab itu sekali lagi saya ingatkan untuk kita bersama, mari kita menghormati anugerah Tuhan yang telah kita terima secara cuma-cuma. Biar Tuhan memberkati kita semua. Dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, anugerah-Mu sungguh besar bagi hidup kami. Di dalam kasih-Mu itu Engkau memilih diri kami untuk menjadi anak-Mu dan menerima kami sebagai umat-Mu. Sesungguhnya tidak ada yang baik yang ada pada diri kami, sehingga Engkau harus mengasihi diri kami. Bahkan dari kehidupan yang sia-sia dan yang seharusnya binasa di dalam kegelapan dosa, Engkau telah menebus diri kami melalui pengorbanan-Mu di kayu salib. Engkau memahkotai hidup kami dengan rahmat dan menyediakan hari esok yang indah bagi diri kami. Sungguh kami bersyukur untuk semuanya itu. Tuhan Yesus, tolonglah diri kami agar kami dapat menanggapi anugerah-Mu itu dengan hidup yang berkenan kepadamu. Ampunilah diri kami kalau kami telah menyia-nyiakan anugerah-Mu dengan hidup sekehendak diri kami sendiri. Tolonglah diri kami ya Tuhan, agar kami mampu hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Itu sebabnya kami berterima kasih untuk tuntunan dan penyertaan Roh-Mu di dalam hidup kami di setiap waktu, bahkan pada pagi hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan sudah pelihara kami sepanjang malam hingga kami boleh ada di hari yang baru, di tanggal 7 Agustus 2025. Kami menyerahkan semua yang akan kami kerjakan pada hari ini, sepanjang hari ini, ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan, ampuni dosa dan salah kami dan tuntun kami terus kepada kebenaran-Mu. Pakai hidup setiap kami untuk boleh menjadi saksi, menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu yang melimpah di dalam kehidupan kami. Biarlah kami terus boleh menjadi saksi-Mu. Dan pagi hari ini hamba tetap berdoa memberkati semua saudara-saudara, keluarga, rekan-rekan yang berada di Gang Kamundan, Swapen Perkebunan. Hamba mohon belas kasihan Tuhan turun untuk setiap pribadi. Biar setiap pribadi boleh menikmati anugerah Tuhan Yesus Kristus, sehingga mereka boleh hidup di dalam kebenaran-Mu. Mereka hidup menghormati anugerah-Mu dan boleh menjadi berkat kepada setiap orang, spesial kepada hidup rumah tangga mereka masing-masing. Tuhan memberkati mereka dalam tugas,
pekerjaan, usaha, bisnis, pendidikan, bahkan di dalam pelayanan. Biarlah Tuhan membuka mata hati mereka untuk boleh melihat, kalau mereka boleh beraktivitas hari ini dan sepanjang hari ini, semua hanya karena anugerah Tuhan Yesus Kristus. Bapak, terima kasih. Hamba berdoa, Tuhan tolong mereka yang sedih, Tuhan berikan penghiburan. Yang lemah, Tuhan kuatkan mereka kembali. Dan yang sakit, Tuhan jamah, sembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua sakit penyakit yang mengganggu tubuh mereka, hamba ikat patahkan semua bibit penyakit dan hamba cabut akar-akarnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba melepaskan kekuatan kesembuhan Tuhan turun bagi setiap mereka yang sakit saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, buka hatimu dan dengan iman terima kesembuhan itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bilu-bilu Yesus menyembuhkan Anda. Darah Tuhan Yesus Kristus tercurah di Kalvari menyucikan, menguduskan setiap organ tubuh yang sakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa atas semua kebaikan-Mu, kemurahan, anugerah, berkat-berkat yang Tuhan sediakan kepada setiap pribadi dan keluarganya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa atas semua kebaikan-Mu bagi saudara-saudara hamba yang berada di Gang Kemundan, Swapen Perkebunan dan sekitarnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kembali pagi ini hamba berdoa memberkati semua pemirsa Hati Kristus dimanapun berada. Spesial kepada para hamba-hamba Tuhan yang bersama-sama dengan hamba secara online pada saat ini. Tuhan, hamba minta kasih Kristus menjamah hamba-hambamu, berikan kekuatan baru, berikan hikmat-Mu, kasih kuasa-Mu melimpah atas mereka pagi hari ini dan sepanjang hari ini. Berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Christine Karyanti Mansawan yang berada di kota Manokwari. Bapak, hamba minta kasih-Mu nyata atas hidup Ibu Karyanti hari ini dan sepanjang hari ini. Biarlah hikmat-Mu menyertai ia dalam semua tugas pekerjaan-pekerjaannya. Berikan hati yang sungguh takut akan Tuhan, sehingga saat dia bekerja, sehingga saat dia beraktivitas, dia tetap memandang kepada anugerah-Mu. Tuhan, pakai hidupnya menjadi saksi, menjadi berkat di dalam kebenaran kepada banyak orang, spesial kepada hidup rumah tangganya, kepada orang-orang yang ia kasihi, kepada orang tuanya, kepada saudara bersaudara, kepada anak-anaknya, dan semua orang yang ia layani. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kasih Tuhan memberkati hamba-Mu. Di tempat pekerjaan, dia boleh menjadi saksi kepada para pemimpin dan juga kepada semua rekan-rekan kerjanya. Tuhan, lindungi dia dan keluarganya. Jauhkan mereka dari semua pekerjaan si jahat dan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tuhan, beri kesehatan yang terbaik bagi mereka semuanya. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan-Mu, anugerah-Mu bagi hamba-Mu Ibu Karyanti Christine Mansawan dan keluarganya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian di pagi hari ini Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Roswairata yang berada di kota Manokwari. Bapak, hamba minta dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati Ibu Roswairata pagi hari ini dan sepanjang hari ini. Biarlah kasih Kristus yang tidak terbatas itu melimpah dalam kehidupan Ibu Roswairata. Tuhan berkati Ibu Roswairata dengan kekuatan kesehatan yang terbaik, sehingga dia boleh beraktivitas hari ini sepanjang hari ini, dan dia boleh menikmati anugerah-Mu dalam kehidupannya, sehingga dia boleh menghormati dan membagikan karunia-Mu kepada setiap orang yang ia kasihi, yang ia layani. Spesial kepada hidup rumah tangganya, kepada anak kekasih Renata, dan juga kepada orang tuanya, keluarga besar Wairata dimanapun berada. Tuhan memakai hamba-Mu menjadi berkat di tempat pekerjaannya bagi para pemimpin dan semua rekan-rekan. Biar Ibu Roswairata boleh bekerja dengan kejujuran, dengan takut akan Tuhan, sehingga nama Tuhan senantiasa dipermuliakan
Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan juga memberkati ia dalam pelayanan-pelayanan, agar dia tetap menghormati anugerah-Mu, dia menghormati apa yang Tuhan percayakan kepadanya, sehingga dia hidup kudus, dia mengutamakan Engkau lebih daripada segala berkat yang ia peroleh. Tuhan lindungi dia, dan terima kasih kesembuhan yang sudah Engkau berikan kepada anak kekasih Renata. Tuhan berkati Renata juga dalam semua tugas pekerjaan dan pelayanan-pelayanannya, biar dia hidup dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak. Tuhan melindungi Ibu Roswerata bersama Rena siang malam, jauhkan mereka dari semua pekerjaan si jahat dan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kembali pagi ini hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Sosiana Yani Liberty yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati Ibu Susi hari ini, sepanjang hari ini, di dalam semua aktivitasnya. Tuhan berikan ia kesehatan yang terbaik jasmani rohani. Tuhan lindungi dia pribadi dan juga hidup rumah tangganya. Bagi suaminya Bapak Leonard Stanley, dan juga kepada anak cucu, kepada Fanny dan keluarga, Robin dan keluarga, Fengki dan keluarga. Tuhan memberkati semuanya, bahwa hidup mereka berjalan di dalam kehendak rencana Tuhan. Bapak terima kasih buat segala berkat yang Tuhan sediakan kepada hamba-Mu Ibu Sosiana Yani Liberty dan keluarga besarnya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Tuhan memberkatinya menjadi berkat. Dan pagi ini hamba kembali juga berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Diana Defretes yang berada di kota Sorong. Tuhan juga memberkati Ibu Diana Defretes hari ini dan sepanjang hari ini, di dalam semua aktivitas-aktivitasnya. Biarlah apa yang ia kerjakan hari ini, Tuhan turut berkarya di dalamnya. Tuhan menolong ia sehingga segala sesuatu yang ia kerjakan itu berkenan dan boleh berjalan dengan baik dan berhasil. Nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Berkati Ibu Diana Defretes menjadi berkat kepada suaminya Bapak Rocky Alan Paulus Sampara, dan juga kepada anak-anak kekasih Yemima, Reinhard, dan Gevariel. Tuhan memberkati mereka sekeluarga hidup rukun akur. Tuhan memberkati dengan hikmat kepintaran kepada Yemima dan Reinhard di bangku pendidikan. Dan Tuhan ajar mereka berdua untuk bergaul dengan hal-hal yang positif, yang benar. Demikian Tuhan juga beri pertumbuhan yang kuat sehat kepada mereka, dan spesial kepada Gevariel. Biar tangan kasih Tuhan terus menuntun ia, membimbing, memberikan pertumbuhan yang luar biasa, menjadi anak yang hidup takut akan Tuhan, memberikan ia kesehatan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kasih-Mu melimpah dalam kehidupan Ibu Diana Defretes dan keluarganya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pagi ini kami juga berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Yuliana Tan yang berada di kota Jayapura. Tuhan memberkati Ibu Yuli pagi hari ini dan sepanjang hari ini. Biarlah kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang tidak terbatas juga melimpah dalam kehidupan Ibu Yuliana Tan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Ibu Yuli menjadi berkat kepada seluruh kehidupan anak cucunya dan juga kepada semua orang yang ia kasihi. Tuhan lindungi dia, jauhkan dia dari semua hal yang tidak berkenan, dan bawa hidupnya menjadi berkat kepada banyak orang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pagi ini hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Tom Pandaras yang berada di kota Manokwari. Tuhan terima kasih buat kasih-Mu kepada hamba-Mu Bapak Pendeta Tom Pandaras. Tuhan pimpin hamba-Mu, bahwa dia berjalan terus dalam kebenaran demi kebenaran, bahwa hidup hamba-Mu ini terus menyatakan kasih karunia-Mu kepada semua orang yang ia jumpai, bahwa hidup hamba-Mu untuk terus menjadi saksi, menjadi berkat di dalam pelayanan-pelayanannya, di dalam pekerjaan-pekerjaannya, baik secara pribadi maupun keluarga besarnya. Tuhan memberkati semua keluarga Pandaras dimanapun berada. Pakai hidup hamba-Mu Bapak Pendeta Tom Pandaras menjadi saksi dan berkat bagi hormat kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Bapak terima kasih, berikan ia kesehatan yang terbaik, lindungi dia dan jauhkan dia dari semua hal yang tidak berkenan,
di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan terus berkarya, campur tangan dalam semua pergumulan-pergumulannya. Apa yang tidak ia pikirkan, Tuhan sediakan yang terbaik kepadanya. Terima kasih Bapak. Pagi ini hamba juga berdoa memberkati hambamu Bapak Yan Pulung yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati Bapak Yan Pulung, bahwa hidup Bapak Yan Pulung untuk hidup terus berkenan, hidup di dalam kebenaran-Mu, hidup di dalam kasih karunia-Mu ya Allah, sehingga dia boleh terus memuliakan Engkau. Dia hidup boleh menjadi saksi, menjadi berkat bagi keluarga besar Pulung, spesial bagi hidup rumah tangganya. Dia boleh menjadi berkat bagi istrinya Ibu Leni Patandean, dan juga kepada kedua anak kekasih Michael dan Marcelo. Tuhan memberkati mereka, bahwa hidup mereka terus berjalan di dalam kebenaran demi kebenaran. Biarlah hambamu ini terus menghormati anugerah-Mu, sehingga dia boleh terus juga membagikan anugerah ini kepada setiap orang yang ia jumpai, yang ia layani. Tuhan berkati Bapak Yan Pulung dan keluarganya menjadi saksi, menjadi berkat demi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak atas semua kebaikan-kebaikan-Mu yang Engkau berikan kepada hamba-Mu Bapak Yan Pulung dan keluarganya. Demikian hamba terus berdoa memberkati semua pemirsa Hati Kristus dimanapun Anda berada. Tuhan memberkati semuanya, bahwa hidup mereka untuk hidup dalam takut akan Tuhan, hidup mengasihi Tuhan dengan sekuat tenaga, dengan segenap hati, menghormati anugerah Tuhan, dan juga membagikan karunia Tuhan itu kepada setiap orang yang mereka kasihi, yang mereka layani, yang mereka temui. Tuhan memberkati semuanya. Bapa, terima kasih. Hamba berdoa Tuhan berikan ketenangan, ketentraman, kedamaian bagi bangsa negara kami. Biarlah kekuatan kuasa Tuhan yang tidak terbatas melindungi semua umat-Mu yang berada di tanah air ini. Tuhan tolong kami. Jauhkan kami dari semua orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jauhkan kami dari hal-hal yang tidak berkenan. Dan Tuhan juga berikan damai sejahtera kepada setiap daerah di mana umat-Mu berada. Terima kasih Bapak atas kebaikan-kebaikan-Mu yang Engkau nyatakan kepada kami semuanya. Kami berserah kepada Engkau, dan kami percaya kasih karunia-Mu lebih daripada cukup untuk setiap pribadi kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, kami bersyukur. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, terima kasih untuk kebersamaannya. Kita akan jumpa kembali pada besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Ingat, pukul 6 waktu Indonesia Timur. Biarlah semua pribadi kita menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang menghormati anugerahnya yang kita terima secara cuman-cuman. Hidup kita menjadi berkat, memuliakan Sang Raja kita setiap saat. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom, salam MDC.